kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Kembali lagi nih Kak di sekolah minggu online. Nah adik-adik udah pada siap kan untuk mengikuti ibadah hari ini? Udah pada mandi, udah siap untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Nah untuk itu, untuk lebih semangat Kak, coba kita tepuk Yesus dulu. Iya. Coba ya, Iya. tepuk Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Oke, sudah nyampe nih, auranya sudah nyampe, semangat adik-adik ke sini. Kalau gitu Kak, kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkatilah kami, guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu kami dalam melaksanakan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, begitu banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, kiranya hapus segala itu Bapa, agar berkat yang Kau berikan tidak terhal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, kita masuk ke hukum Taurat atau titah pada minggu ini, yaitu dari titah pertama sampai titah ketiga. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Nah adik-adik kita masuk ke ayat hafalan. Nah siapa yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu? Yaitu tertulis di 2 Timotius 3 ayat 15. Nanti kalau sudah hafal bisa dikirim videonya ke guru-guru sekolah minggunya masing-masing ya.
Dan adik-adik, pada minggu ini ayat hafalan kita tertulis pada Mazmur 119 ayat 2. Adik-adik dibuka Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafal di rumah. Baik adik-adik, mari kita mengucapkan iman kepercayaan kita, semuanya bangkit berdiri di rumahnya masing-masing. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Shalom adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari sama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan anak-anak Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan secara virtual di rumah kita masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami, pikiran kami, serta tubuh kami, supaya itu semua tertuju untuk mendengarkan firman Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami dengar, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Allah supaya kami tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang tadi kita sudah siapkan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sudah dibuka ya kitabnya? Kakak akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya.
yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yang judulnya apa ya tadi ya? Benar sekali, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa sih adik-adik? Taurat Tuhan itu adalah hukum Tuhan yang setiap minggu pasti kita bacakan dan kita dengar di setiap ibadah sekolah minggu, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang ke-10. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini menceritakan tentang kecintaan pemazmur terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah jalan untuk menghidupi hidup bahagia dengan hati yang sehat. Jika hati kita bersih, maka hidup kita akan bahagia, dan hati yang bersih hanya diperoleh dengan melakukan kehendak Tuhan. Seperti kitab Lukas pasal 11 ayat 28 yang bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Pernyataan tersebut semakin menguatkan bahwa setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya akan memperoleh kebahagiaan. Oleh karenanya, jika ingin memperoleh kebahagiaan tersebut, marilah kita rajin mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya deh, selama masa pandemi ini, apakah adik-adik semakin rajin, semakin sering membaca firman Tuhan? Apakah adik-adik semakin rajin hafal ayat hafalan? Kalau kakak pribadi di tempat sekolah minggu kakak kayaknya semakin menurun nih adik-adik yang biasanya kalau di sekolah minggu offline atau sekolah minggu di tempat sekolah minggu masing-masing, banyak sekali setiap hari minggu kakak tanya siapa yang hafal ayat hafalan? Semuanya tunjuk tangan lalu berdiri maju ke depan. Tapi di kala pandemi ini, kalau setiap hari minggu, kakak sekolah minggunya selalu mengucapkan, ayo adik-adik kirim video ayat hafalannya ke grup sekolah minggu. Kalau di tempat sekolah minggu kakak sih sepertinya agak berkurang ya, tapi itu bisa jadi karena mungkin di rumahnya lagi tidak ada kuota, atau mungkin sinyalnya jadi agak kurang bagus, jadinya mengirim videonya tidak sesering minggu-minggu yang lalu. Tapi kakak percaya kok adik-adik, kalau adik-adik itu tetap senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Taurat Tuhan itu dibuat untuk dilaksanakan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu membentengi kita supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Nah, hukum Taurat Tuhan itu syarat dengan hukum kasih. Ke-10 perintah Tuhan itu ada mengatur tentang hukum kasih secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau secara vertikal itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan yang tertulis dalam titah pertama sampai dengan titah keempat. Lalu hukum kasih secara horizontal mengatur hubungan kita kepada sesama manusia yang tertulis dalam titah yang kelima sampai dengan titah yang ke-10. Nah adik-adik, apakah adik-adik mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati?
Apakah adik-adik memiliki kasih terhadap sesama manusia? Pastinya ya adik-adik ya. Seperti dalam gambar ini nih. Dalam gambar ini kita menunjukkan kasih kita kepada Allah saat kita saling mengasihi. Buktinya apa sih adik-adik kalau kita mengasihi Tuhan serta melakukan kehendak-kehendak Tuhan? Yang pertama, berdoa. Lalu yang kedua, adik-adik suka sekali memuji Tuhan dengan bernyanyi. Seperti dalam ibadah kita ya, kita sering sekali bernyanyi untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, adik-adik sangat suka saling tolong menolong. Yang keempat, adik-adik mau untuk memaafkan. Yang kelima, adik-adik suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang keenam, adik-adik sangat suka sekali hafal ayat hafalan. Lalu yang ketujuh, adik-adik melakukan hukum Taurat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan hati yang gembira. Jika adik-adik melakukan ketujuh hal tersebut, maka adik-adik hidupnya akan berbahagia. Sama seperti firman Tuhan yang menyapa kita dalam judulnya, yaitu bahagianya orang yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan. Meskipun di kala pandemi ini ya adik-adik ya, sepertinya membuat kita lemah, tapi justru pada saat-saat seperti inilah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah yang menguatkan kita, yang memberi kita semangat untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Maka dari itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah. Nah, seperti gambar ini ya, sangat bersukacita sekali ketika adik-adik dalam kehidupannya berbahagia dalam firman Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekian cerita kakak pada pagi hari ini. Semoga adik-adik mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekian ceritanya ya adik-adik. Shalom, terima kasih. Nah adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan, supaya kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan, selalu melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat berbahagia dan bersukacita dalam firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, yang menjaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di kala pandemi ini, kiranya Tuhan yang selalu menguatkan kami, yang memberi kami semangat untuk kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Indri barusan, kakak yakin wajah adik-adik saat ini di rumah semakin berseri-seri. Yang cantik tambah cantik, yang ganteng semakin ganteng juga. Nah seperti firman Tuhan hari ini, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kakak yakin kalian semua udah tahu ya isi bunyi dari hukum Taurat Tuhan yang sering disebutkan ya, titah pertama sampai 10. Untuk kreativitas hari ini yang untuk kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, kakak punya contoh ini bisa jadi pembatas Alkitab. Nah caranya step-stepnya tuh seperti di gambar ya, ada 2 buah batu, kita bisa pakai 1 aja, 1. Kalau misalnya kalian
mau print bisa minta tolong sama kakak atau papa mamanya untuk printin dong buat tugas kreativitasku sekolah minggu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa print, kalian bisa gambar. Ini mudah ya, bikin seperti batu kayak gini aja. Nanti bikin gambar Tuhan Yesus. Nah, kita pakai satu aja untuk pembatas Alkitab. Digunting ya. Digunting seperti ini jadinya. Terus ada gambar kedua juga, ini titah pertama sampai titah 10. Nanti digunting juga nih satu-satu. Nanti sebelum digunting bisa diwarnain dulu. Bisa jadi kayak gini, bisa pakai warna kuning, warna biru, warna merah, warna putih, warna yang suka kalian. Nanti setelah digunting ini satu-satu, kalian tempelin di sini. Urutan ya, dari 1, 2, 3 sampai 10 hukum Taurat Tuhan tertempel. Kalau udah nempel nih adik-adik, udah sesuai urutan, kalian bisa bolongin atasnya. Kalian bolongin atasnya, nanti kalian kalian tambahin pita seperti ini biar makin cantik pembatas Alkitabnya. Makin banyak, jadi bisa dipakai setiap hari Minggu, setiap oh ya ayat hafalannya di sini. Kalian bisa pakai pembatas Alkitab. Untuk yang kelas 4 sampai SMP sesuai gambar di atas juga ada gambar dua buah batu. Kita mau pakai dua-duanya. Kalau misalnya kalian nggak bisa print, kalian bisa gambar 2 buah ya, 2 buah. Nanti kalian gunting, kalian rapihin. Jadi kayak ini, sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Tapi sebelum dia papain, kalian di belakang bisa ditulis bunyi hukum Taurat Tuhan yang 1 sampai 10. Kan kalian sudah menghafal, mungkin masih ada yang kurang hafal atau lupa isi bunyi titah ke-9 atau 10. Nah, ini bisa membantu supaya kita tuh bisa semakin hafal. Jadi kita setiap hari Minggu semakin bertambah. Tapi bisa juga pakai bahasa Batak. Kalau untuk tempat sekolah minggu yang lain mungkin sudah pernah coba pakai bahasa Batak 1 sampai 10. Bisa ditulis nih di sini ya adik-adik. Nah, habis itu dua-duanya digunting, dirapihin. Jadi 2 sisi seperti ini ya, tapi harus diisi di belakangnya, diisi 10 perintah Tuhan. Bisa kakak request nih untuk minggu ini pakai bahasa Batak dong, biar kalian juga tahu gitu kan. Yang kalian sebut-sebutin, titah pertama, patik pasadahon, terus sampai 10-hon. Setelah udah digunting rapi, kalian bisa satuin. Kalian pakai kertas yang tadi sisanya. Kertas kecil segini aja, dibagi 2, dilipat, nanti dikasih lem.
nanti jadi menyatu kayak gini sisinya. Jadi kayak sisi buku kayak gini. Ini bisa kita buat untuk ditaruh di meja belajar, untuk ingetin kita 10 perintah Tuhan. Nah, ini semua bukan cuma buat kita bikin ya adik-adik, kita juga harus jadi pelaku firman, terutama untuk 10 firman Tuhan ini, 10 titah hukum Taurat ini akan membuat kita menjadi bahagia hidupnya seperti firman kita minggu ini. Oke adik-adik, bisa semua? Nanti kalau sudah dapat hasilnya, kalian bisa foto, kalian bisa kirim ke grup WA sekolah minggu masing-masing. Oke, ya shalom. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa ya adik-adik ya, untuk ayat hafalannya dikirim ke tempat sekolah minggu masing-masing. Sekian acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.